Selamat datang dalam video tugas kampus yang saya buat. Enjoy dan selamat menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alif Solihin dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin mengerjakan tugas video UAS dari dosen saya Pak Muzakir, yaitu pada mata kuliah Filsafat Barat. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang modernitas dan semangat filsafat modern. Oke. Di sini kita sudah ada buku pedoman, yaitu hipotesa, dan buku dari ringkasan-ringkasan saya, catatan saya sendiri. Yang pertama itu awal mula menandai zaman munculnya Renaissance dan humanisme sebagai bentuk perlawanan terhadap dogma dan sistem totalitas abad pertengahan. Gerakan ini menekankan kebebasan berpikir, kemampuan manusia, dan perubahan sosial, politik, serta ekonomi. Jadi gerakan ini tersebut itu gerakan yang dimana tidak terlalu banyak perubahan, tetapi kita itu disuruh berpikir tentang tentang kebebasan manusia. Kalau misalnya sekarang itu kita itu disuruh berpikir dan kemampuan manusia, terus perubahan sosial dari lingkungan sosial kita, yang dimana kita itu disuruh untuk bijaksana dalam memilah-milih. Di pertemuan kali ini saya akan menyebutkan beberapa tokoh, dan saya akan menerangkan dari pemikiran beberapa tokoh tersebut. Ya, tokoh yang pertama yaitu ada Petrarca, dan yang kedua itu Rabelais, terus Thomas More, yang keempat ada Cervantes. Yang pertama itu Petrarca itu dia itu salah satu bapak humanisme, di mana beliau itu menolak obsesi surgawi Agustinus dan menekankan kenikmatan duniawi. Jadi beliau itu lebih mengedepankan materialisme, masalah berkaitan ke duniaan. Semisal contohnya kita hidup itu untuk apa? Kita hidup itu untuk kehidupan kita, untuk makan dan minum segala macam. Jadi tidak terlalu terobsesi dengan janji-janji palsu tentang surga. Nah, nanti kalau misalnya kita berbuat seperti ini, kita akan mendapatkan surga. Tidak seperti itu. Jadi dia itu lebih mengedepankan kemewahan dunia, begitu maksudnya. Nah, terus yang kedua, dari tokoh kedua itu Rabelais. Beliau itu menggambarkan biora ideal yang menekankan kecerdasan dan kerajinan. Nah, jadi beliau itu lebih mengedepankan akal, yang dimana akal itu berfungsi untuk kita berpikir agar kita itu bisa berpikir dan berkreatif. Yang ketiga yaitu ada Thomas More. Dalam Utopia mengusulkan negara ideal dengan pendidikan dan kesejahteraan. Nah, kalau di sini itu beliau itu lebih condong ke mana ya? Ke negarawan. Secara tidak langsung lebih condong ke negarawan ya. Dimana di sebuah bangsa itu kita itu harus didukung dengan pendidikan SDM, anak bangsanya itu tinggi. Bangsanya itu SDM-nya harus tinggi. Jadi dengan pendidikan tadi kita mendapatkan kecerdasan SDM yang mumpuni, yang dimana SDM tersebut itu menyongsong kita untuk dalam kesejahteraan, untuk mengelola segala macam yang ada di dalam sebuah bangsa, seperti itu. Atau tidak langsungnya seperti itu. Saya itu menjelaskannya singkat-singkat saja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Nah, terus yang keempat itu ada Cervantes. Melalui Don Quixote mengkritik mentalitas feodal abad pertengahan. Nah, jadi beliau itu tidak terlalu fanatik dengan feodal. Beliau itu malah bahasanya itu anti feodal. Feodal itu seperti apa sih? Feodal itu secara tidak langsung itu kayak siapa yang di atas dia adalah raja, itulah yang namanya feodal.
kaum humanisme menonjolkan nilai duniawi, martabat manusia, dan semangat kebaruan, menjadikan mereka bersifat modern. Nah, di sini ada yang menjelaskan yaitu makna modernitas. Yaitu berasal dari bahasa Latin moderna yang berarti baru atau masa kini. Modernitas bukan hanya periode waktu, tetapi juga kesadaran akan kebaruan dan kemampuan manusia untuk menciptakan perubahan kualitatif, terutama dalam cara berpikir. Nah, ada 3 elemen yang kita butuhkan di modernitas ini. Yang pertama itu subjektivitas, yang kedua itu kritik yaitu rasional, yang ketiga itu kemajuan atau progres. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu subjektivitas, yaitu manusia menjadikan pusat realitas dan ukuran segala sesuatu atau individu lebih penting dari kolektif. Jadi secara tidak langsung itu subjektivitas itu kita sebagai individu kita harus memiliki wawasan atau pengetahuan atau kreativitas yang lebih tinggi daripada kita mengandalkan kolektivitas itu berkelompok gitu. Nah, terus yang kedua itu kritik, yaitu rasio, digunakan untuk menilai kebebasan diri dari tradisi dan prasangka lama. Nah, jadi kalau ini itu kita itu secara tidak langsung kita itu harus meninggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang dimana yang menurut kita itu kuno begitu. Dari keterangan ini tapi kuno dalam artian itu terlalu yang kayak tadi itu kan ada kasta bawah, kata atas, yang bawah itu menguasai, yang atas itu menguasai, yang bawah itu harus tunduk oleh kekuasaan gitu. Satu lagi yaitu kemajuan atau progres, yaitu manusia mengejar kemajuan atas usahanya sendiri, memaknai sejarah sebagai proses menuju tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya dari sini itu tadi secara tidak langsung itu semua usaha kita, semua apa yang kita dapat itu hasil usaha kita sendiri tanpa ada bantu tangan orang lain. Nah, gitu. Jadi apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita dapat itu hasil usaha kita sendiri secara tidak langsung. Baik. Nah, jadi kesimpulan dari semua keterangan tadi yaitu modernitas adalah kesadaran baru manusia untuk berpikir bebas dan progresif. Gerakan ini melahirkan filsafat dan ilmu pengetahuan modern yang menjadi dasar peradaban manusia masa kini untuk menguasai teknologi dan sains secara bijaksana. Manusia perlu memahami filsafat modern sebagai akar pemikiran rasional dan kritis. Jadi dari semua keterangan yang saya sampaikan tadi itu dari salah satu dari bab modernitas dan semangat filsafat modern. Oke, baik, mungkin hanya cukup segitu dari pemaparan saya. Jika ada kurang atau banyak salahnya dari saya, mohon maaf. Kalau saya sendiri itu tidak bisa berbuat apa-apa karena semua itu kelebihan yang saya miliki dan kekurangan yang saya miliki itu, kalau ada kurangnya itu murni dari hati dan milik saya dan saya sendiri. Tapi kalau misalnya dari perataan saya itu ada yang lebih atau sempurna, itu murni dari Gusti Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。人は皆思い込みの中で生きている。そうは考えられないか。